dengan membaca basmalah bersama-sama. Pada malam hari ini khutbah terakhir akan disampaikan oleh Bapak Misbahul Munir. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi وعلى من اتبعوا بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Ar-Rahim yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah mampu menuntaskan puasa kita hari ini dengan lancar, dengan baik, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini, kebaikan yang kita lakukan hari ini dicatat dan dilipat gandakan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kesalahan kita dengan istighfar kita di setiap sholat Allah hapus kesalahan kita sehingga kita menjadi hamba yang selalu bersih dari kesalahan. Salawat dan salam mari kita terangkan kepada Allah, semoga Allah limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, malam hari ini saya mengajak kita bermuhasabah bersama dengan apa yang diungkapkan atau yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, pengarang kitab tafsir Ibnu Katsir, di mana beliau mengatakan as-siyamu fihi tazkiyatun linnafsi wa kasrun lisyahawati wa tarbiyatun littaqwa. Imam Ibnu Katsir dalam ungkapannya ini beliau mengatakan untuk menggambarkan bagaimana indahnya puasa dan bagaimana luar biasanya puasa. Beliau mengatakan asyamu, puasa itu fihi, di dalam puasa itu, di dalam kita berpuasa, beraktivitas di hari-hari kita di bulan puasa di bulan Ramadan ini, tazkiyatun, ada pensucian atau pembersihan di nafsi untuk jiwa, wa kasrun, dan penghancuran lisyahwati, terhadap syahwat, wa tarbiyatun, dan ada pendidikan littaqwa, untuk menjadi orang yang bertakwa. Sebuah perenungan yang luar biasa dari beliau, dari Imam Ibnu Katsir, yang menemukan makna puasa yang begitu mendalam, yang semoga bisa menjadi perenungan kita bersama. Dia mengatakan yang pertama tazkiyatun linnafsi. Tazkiyah itu pembersihan atau pensucian, linnafsi itu jiwa. Maka memang pada bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, pada hakikatnya kita sedang, yang pertama tazkiyatun linnafsi, sedang pembersihan diri, sedang diservis namanya Ramadan, pembersihan diri. Maka makna dari tazkiyatun linnafsi ini, beliau mengatakan tathhirun linnafsi min al-akhlaqid damimah wa tanmiyatuha bil akhlaqi al-hamidah. Jadi pensucian atau pembersihan diri ini memang pembersihan diri minal akhlaqid damimah,
dari sifat-sifat yang tercela, dari akhlak yang buruk, watan niyatuha, dan menghiasinya atau menumbuhkan dalam jiwa kita, dalam diri kita masing-masing, bil akhlaqil hamidah, dengan perilaku atau sifat-sifat yang terpuji. Inilah memang inti dari puasa, yaitu pengendalian diri. Maka as-shaum atau asyam itu maknanya tetap sama, yaitu menahan diri. Jadi maknanya tetap sama, ada dari kata-kata yang sama. Shoma yasumu shauman wasyama. Jadi kalau ada yang mengamalkan niat puasa, nawaitu shauma ghadin atau nawaitu syama ghadin, itu artinya maknanya sama. Itu kalau yang mengamalkan. Walaupun ketika saya dulu di Mesir mengungkapkan itu dan kedengaran orang Mesir, saya ditanya, dari mana kamu dapat niat itu? Minal asakiri wal mu'allim, dari guru saya. Dari mana gurumu dapat hadis itu? Waduh, habis saya. Ini saya diajak, dia manut. Terus dia jelaskan, memang ungkapan atau kalimatnya bagus, tapi memang tidak ada kalimat dari Nabi yang mengatakan bahwa berwujud niat seperti itu. Maka menawa itu sauma wadin atau nawa itu syama wadin, itu artinya maknanya sama. Itu kalau ada yang mengamalkan. Jadi kalau ada yang membedakan pun sebenarnya bisa dijawab dengan dalilnya niat itu mana, sudah selesai. Kalau tidak ada dalil ungkapan dari Nabi yang Nabi mengajarkan niat nawa itu, boleh nggak dibuat? Ya boleh saja, tapi jangan pernah menyandarkan itu pada kanjeng Nabi, karena kanjeng Nabi tidak pernah melafazkan niat puasa dengan satu kalimat apa. Boleh kita mengamalkan setiap secara monggo silakan, tapi sekali lagi jangan pernah itu menganggap dari kanjeng Nabi, karena Nabi tidak pernah mengungkapkan apa ini. Kembali ke tadi, asyam tasfiyatun dinafsi, pembersihan diri. Memang kita sedang berpuasa ini, kita membersihkan diri kita dari akhlak-akhlak kita yang tidak baik, membersihkan dari sifat sombong, iri, dengki, ujub, terus sok, mentang-mentang dan sebagainya, itu kita hilangkan. Kita ubah dengan watan niyatuha bil akhlaqil hamidah, dan kita hiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji, santun, pemaaf, berbicara dengan orang yang lebih tua itu juga santun, ketemu sapa, murah senyum, dan lain sebagainya. Dan itu yang kita lakukan ketika kita berpuasa. Karena kalau di luar puasa, seolah tidak ada yang menghalangi kita. Tapi kalau di puasa itu seolah ada sesuatu yang membuat itu tertahan. Karena seolah ketika kita miso, seolah ketika kita itu lesu-lesu di saat itu rugi. Karena apa? Memang kita membatalkan puasa, tapi kita seolah sedang merusak nilai puasa kita sendiri. Karena kita semua hafal dengan hadis Nabi yang mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi. Itu hadis yang masyhur, setiap Ramadan pasti keluar. Puasa itu milikku wa ana ajzi, dan aku sendiri yang akan menilai. Maka ketika kita beraktivitas Ramadan, puasa Ramadan dari sahur sampai sahur lagi, kita itu diperkenalkan kalau Gusti Allah. Didelok ngokot apa wae atau apa yang kita lakukan pada hari. Maka ini yang harus kita perhatikan, agar apa? Agar kualitas jiwa kita di bulan Ramadan ini bisa kita bersihkan akhlak yang baik, kita ubah dengan akhlak yang alhamidah, akhlak yang terpuji. Itu yang pertama. Makna yang disampaikan Ibu Kata. Yang kedua, puasa itu ada kasrun lisyahwati. Apa itu kasrun? Artinya kasrun itu memecah, menghancurkan. Tapi maknanya bukan menghancurkan syahwat. Kalau syahwat kita hancur, hilang, kita nggak hidup. Nggak ada syahwat untuk makan, nggak ada syahwat untuk bekerja, nggak ada syahwat untuk berangkat ke masjid, nggak ada syahwat untuk itu berbahaya. Orang nggak punya syahwat itu masih sudah tewas, karena dia tidak punya
dorongan apapun untuk berbuat. Fikiroma dari kasrun, ya. Maka pemakna dari kasrun di syahwat adalah dhabtuha wa adamu khudu'il aqli, mengendalikan dan menjaga akal jangan sampai dikuasai oleh syahwat. Karena kalau syahwat sudah menguasai akal, seperti yang viral itu, wet gelondongan wet diplok gitu, aspal juga dimakan. Bahwa MBT-nya ada yang tidak tahu MBT. Bukan tidak ada haknya masyarakat, haknya anak-anak untuk makan sehat. Kalau yang sehat malah yang panitia MBT ini malah dicurigai. Berarti ada sesuatu yang salah. Bahkan para psikolog pun sepakat kalau nafsu itu dilepas tanpa dikendalikan, dia akan liar. Contoh konkret liarnya nafsu kita, ini ajeng buka. Dia apa? Dengan tindak modal, ngaku modal, oh S2 mandek, ngaku oleh ST Jumbo, mandek oleh STLR, mulai oleh apa oleh gorengan, mulai oleh siomay. Itu kalau diubah, yakin, warungnya pindah ke rumah, semua dijual ada di, kok diubah. Tapi kalau nafsu sudah dikendalikan, maka ketika kita jalan, kita akan beli apa yang kita butuhkan. Maka puasa itu dalam rangka untuk kasrun, untuk mengendalikan agar nafsu itu bisa terkendali. Maka Allah dalam Al-Quran mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kamu turuti hawa nafsumu, fayudillaka an sabilillah, karena dia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka semua diuji dengan syahwat dan ujiannya masing-masing sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Maka seberapa kuat kita mengendalikan itu, maka kita akan selamat dari tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Muqatil mengatakan asyamu puasa itu fihi di dalamnya tarbiyatun littaqwa, ada pendidikan untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan kita ini semua sepakat dan kita semua sudah paham dan hafal la'anakum tattaqun. Jadi kita menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana puasa bisa menjadi orang yang bertakwa? Karena puasa itu adalah ibadah yang sangat pribadi, sangat individu dan sangat rahasia, dan yang tahu kejujurannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang itu bisa saja makan diam-diam, minum diam-diam, cari warung yang tertutup dimanapun bisa didapat, bisa. Tapi karena ada rasa takut kepada Allah, maka dia tidak melakukan. Inilah inti dari takwa, yaitu apa? Muraqabatullah. Ada rasa yang tumbuh dalam hati dan pikiran kita bahwa kita sedang muraqabatullah, sedang diawasi dan dimonitor, monitor boleh, jangan diteruskan nanti nyanyi. Sedang dimonitor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sahur sampai sahur. Allah monitor. Nah, ketika rasa itu muncul, maka orang itu akan apa? Berhati-hati. Dia akan menjaga sikap, menjaga dirinya, menjaga perilakunya, menjaga tangannya, kakinya, matanya, mulutnya, semuanya dia jaga. Jangan sampai dia bisa merusak kualitas takwanya. Dan kalau rasa itu terus muncul, muraqabatullah, pengawasan Allah itu selalu ada dalam diri kita, sekeluar Ramadan pun kita akan tetap punya rasa itu, dan dalam hidup kita insya Allah kita akan selalu terjaga karena kita selalu menjaga Allah. Ihfadillah yahfad, jagalah Allah maka Allah akan menjaga. Sadarilah bahwa Allah selalu mengawasimu, maka kamu akan selalu terjaga
dari melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ibu rahimahullah, itulah apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, yang kesimpulannya adalah Ibnu Katsir ingin menegaskan kepada kita bahwa puasa adalah membersihkan jiwa dari penyakit hati. Puasa itu untuk melemahkan dominasi hawa nafsu, mengendalikan. Dan puasa itu membentuk pribadi yang bertakwa, pribadi yang selalu sadar bahwa dirinya selalu jauh bersih Allah dan dirinya nanti akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Bapak Misbah Munir yang telah menyampaikan kajian pada kesempatan malam hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan membawa manfaat, menjadi hikmah bagi kita semua, serta menjadi amal jariah bagi beliau. Selanjutnya, perkenalkan saya menyampaikan beberapa informasi tambahan. Yang pertama, total perolehan infak sampai hari ini berjumlah Rp2.900.000. Alhamdulillah, semoga semua harta yang diinfakkan Allah catat sebagai amal soleh dan dibalas dengan sebaik-baik balasan. Amin. Selanjutnya, untuk rukun syukur sehari akan disampaikan oleh Bapak Sultan Kumala Kuntas Nasution, sedangkan rukun terakhir esok malam akan diisi oleh Bapak Fatta Ahmadan. Jadwal kaji untuk berbuka puasa dosa akan disiapkan oleh keluarga Ibu Hasan Sulaiman. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum